Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan. Amin. Tidak lupa selalu mengingatkan untuk jalani 3M. Dan kalau bisa, kalau tidak ada kegiatan, lebih baik berada di rumah gitu. Kalau kegiatan ini tidak penting, lebih baik di rumah saja gitu. Untuk hari ini, kita akan belajar atau masih belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, di bab 3 ini, kalau kalian masih ingat, kemarin sudah dijelaskan, kita belajar mengenai kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Nah, untuk hari ini, kita masih belajar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Ada produksi sebagai kegiatan ekonomi, ada distribusi sebagai kegiatan ekonomi, dan ada konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, pada hari ini kita masih akan mendalami tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Pada minggu kemarin, kita sudah mendalami tentang pengertian produksi, faktor-faktor produksi, dan juga teori produksi. Masih ingat yang 2 rumus? Yang MP dan AP? Nah, yang kemarin banyak yang mengumpulkan tugasnya telat, tapi Bapak maklumi karena mungkin tengah waktunya kurang lama menurut Bapak. Harusnya sampai malam gitu. Jadi kalian punya diskusinya lebih panjang gitu, sampai malam ataupun besoknya lagi untuk pengumpulannya. Jadi tidak terlalu rusuh lah gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai konsep biaya produksi. Jadi menghitung biaya produksi. Jadi kalau menghitung satu produk itu biayanya berapa, kalau 2 produk biayanya berapa, terus kalau 3 produk biayanya berapa. Setelah itu kita akan belajar mengenai konsep penerimaan. Nah, ini gambarnya, konsep penerimaan. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai laba maksimum. Atau intinya memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi di bab sekarang ini kita belajar jadi pengusaha lah. Belajar menjadi pemilik pabrik gitu. Konsep biaya produksi. Bagian D nih. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi. Dalam suatu proses produksi akan banyak sekali komponen biaya yang harus diperhitungkan. Contoh nih, kalau kita mau memproduksi, mau buat pabrik, kita kan harus pertama sewa tempat lah. Sewa tempat. Kalau nggak mau sewa, kita beli tempat, misalkan bisa gedung, bisa rumah. Yang kedua, kita beli bahan baku. Bahan baku untuk produksi. Yang keempat, kita beli mesinnya. Udah beli mesin, karena skalanya pabrik, kita harus ada tenaga kerja. Banyak kan, di luar itu yang harus diperhitungkan banyak. Nah, untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi TFC, TPC, TC, MC, AC, AFC, dan APC. Nah, udah mulai. Wah, lebih banyak kan? Kemarin cuma 2, MP dan AP, sekarang ada 7 tuh. Tapi tenanglah, insya Allah penghitungan ekonomi tidak akan serumit matematika, insya Allah. Kalau ekonomi soalnya kita terbayang maksud ngitungnya kemana. Kita bahas satu persatu. Pertama, ada total fixed cost, TFC atau biaya tetap total. Adalah jumlah biaya yang tetap dan harus dibayarkan perusahaan berapapun tingkat outputnya. Maksud tingkat outputnya itu produksinya. Jadi misalkan biaya tetapnya itu misalkan ya sewa gedung 25 juta. Nah, mau buat produknya 1, mau buat 2, bahkan ribuan produk, biayanya tetap 25 juta. Nah, di antaranya misalkan bisa sewa, bisa beli tanah untuk pabrik, bisa membangun, bisa membeli gedung, ataupun hal kecilnya seperti mesin jahit misalkan. Kita ilustrasikannya membuat sendal misalkan. Yang kedua,
ada total variable cost, TVC atau biaya variabel total. Adalah jumlah biaya yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksi. Misalkan biaya upah dan bahan. Ini itu misalkan kita buat sendal ya. Kalau buat sendal, misalkan untuk satu sendal kita beli bahan-bahan upah tenaga kerja itu 10.000. Kalau buat 2 sendal kan itu akan naik. Bahannya juga bertambah, bisa jadi 30.000 gitu kan. Nah, itu adalah TVC gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada total cost, TC atau biaya total. Adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Intinya adalah seluruh biaya. Rumusnya TC ini nih sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, misal nih untuk buat satu sendal ya. Satu sendal itu kita jangan sewa lah. Yang simple aja, misalkan beli mesin jahit ini. Untuk buat satu sandal, kita harus beli mesin jahit misalkan. Biaya tetapnya 200.000. Untuk biaya variabelnya beli karet, beli benang, terus untuk upah tenaga kerja taruh 20.000. Jadi biaya buat satu sendal adalah 220.000. Nah, kalau buat 2 sendal kan ini biaya tetapnya tetap ya 200.000, mesinnya tetap kan satu nggak bertambah. Tapi untuk biaya ininya, TVC-nya, biaya variabel, untuk bahannya bertambah. Tadinya 20 jadi 35. Jadi untuk buat 2 sandal, biaya totalnya adalah 235.000 gitu. Jadi tiap bertambah sandal biayanya terus menambah. Tapi kalau dihitungnya per sandal, ini jadi lebih murah. Kalau cuma buat satu itu biayanya 220. Tapi kalau buat 2, harga satunya adalah 117.000. Beda jauh kan? Jadi semakin buat banyak, itu semakin hemat. 4. Marginal cost, MC atau biaya marginal. Adalah kenaikan dari total cost yang dilakukan oleh tambahan produk satu unit output. Jadi misal saat buat satu sendal, nambah kedua, nah itu nambah biaya, semua biayanya itu nambah berapa? Saat buat lagi 3 produk, nah nambahnya itu dari 2 ke 3 nambah berapa biaya totalnya? Rumusnya untuk rumus MC sama dengan selisih TC dibagi selisih Q. Oke, perhatikan baik-baik. Ini ada digambarkan produksi sendal 1, 2, 3. Nah, ini adalah Q-nya. TC ini yang TC-nya ini. Nah, jadi gini, kalau yang pertama 220. Nah, ini diselisihkan sama yang sebelumnya. Karena tidak ada, jadi strip jawabannya. Yang kedua, selisih TC ya. Yang kedua, sama yang sebelumnya. 235 selisih sama 220 itu berapa? 15.000. Dibagi selisih Q antara 2 sama 1 itu kan 1. Jadi 15.000 bagi 1, selisihnya adalah 15.000. Saat ditambah dari 1 sendal ditambah ke 2 sendal. Oke, sekarang dari 2 sendal ditambah produksinya jadi 3 sendal misalkan. Nah, kalau 3 sendal selisih TC-nya 245 selisih dengan 235 ini berapa? 10.000. Selisih Q-nya antara 3 ke 2 itu 1. Jadi 10.000 bagi 1 adalah 10.000. Nah, itu untuk MC ya, selisih ingat. Selisih sama yang sebelumnya. Terus untuk yang pertama itu dikosongkan strip. Yang kelima ada average cost, AC atau biaya total rata-rata. Adalah biaya produksi dari setiap unit output yang dihasilkan. Rumusnya AC sama dengan total cost dibagi kuantitas. Kalau digambarkan seperti ini, misal buat satu sendal, biayanya 10.000. Terus kita tambah nih, buat 2 sendal. Nah, kalau buat 2 sendal, terhitung satunya itu berapa? Misalnya kalau satu kan 10.000. Kalau 2 sendal, bisa jadi harga satuannya ini adalah 8.000. Jadi lebih murah. Semakin banyak memproduksi, maka total cost-nya atau AC-nya, maaf, average cost-nya bukan total cost-nya, itu akan semakin murah harga satuannya. Yang keenam, ada average
fixed cost AFC atau biaya tetap rata-rata. Adalah biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output. Nah, biaya tetap ya, ingat tadi kan kita gambarkannya beli mesin. Kalau tadi 200.000, sekarang naiklah mesinnya pengen yang bagus 2 juta. Rumusnya AFC dibagi TFC dibagi Q. Sama dengan TFC dibagi Q. Misal sendal ya, sendal kan kuantitasnya buat 1, 2, 3. Untuk biaya mesin, untuk total variable cost itu tetap mau buat berapapun sendal, mesinnya tetap harganya 2 juta. Nah, AFC-nya atau biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit outputnya, rumusnya itu ini. TFC dibagi Q. Jadi 2 juta, kalau buat 1, biaya variabel cost-nya 2 juta, maka AFC-nya 2 juta. Tapi kalau buat 2, jadi 2 juta dibagi 2, lebih murah 1 juta. Kalau buat 3, ininya 2 juta dibagi 3, lebih murah lagi, 666.000. Nah, kalau kita lihat ini seperti cara produk-produk Cina. Mereka menjual barang kan dengan harga yang amat sangat murah. Kenapa bisa gitu? Karena mereka memproduksinya dengan banyak gitu. Tidak sedikit. Jadi harga AFC-nya ini tertekan jadi lebih murah gitu. Yang ketujuh, ada average variable cost AVC atau biaya variabel rata-rata. Adalah biaya variabel untuk tiap unit yang dihasilkan. Rumusnya AVC sama dengan TPC dibagi Q. Nah, misalkan buat sendalnya 1, 2, 3. Biaya bahannya untuk buat satu sendal itu 20.000. Untuk beli karet, kain, misalkan tenaga kerja 20.000. Kalau buat 2, biayanya, bahan-bahannya itu 30.000 sama tenaga kerja. Kalau buat 3, untuk biaya sama beli bahan tenaga kerjanya itu 36.000. Terus APC-nya atau biaya variabel untuk tiap unit itu rumusnya TPC dibagi Q. Jadi langsung aja TPC dibagi Q 20.000 dibagi 1 20.000. 30.000 dibagi 2 15.000. Terus 36.000 dibagi 3 jadi 12.000. Jadi semakin banyak kita memproduksi, emang sih untuk biaya bahannya itu emang makin meningkat, tapi kalau dihitung persatuan produknya itu menjadi lebih murah gitu. Ini juga jadi alasan kenapa produk-produk kendaraan dari Jepang bisa murah, tapi kita buat mobil SMK dulu harganya bahkan lebih mahal dari mobil-mobil buatan Jepang. Karena apa? Kita buat mobilnya cuma sedikit, jadi biayanya mahal gitu. Kalau Jepang sekali bikin itu ratusan bahkan ribuan, jadi biayanya bisa murah. Kayak gitu kalau digambarkan. Untuk konsep biaya produksi, soalnya biasanya mirip dengan AP dan MP. Jadi dalam tabel gini, tabel berbagai biaya namanya. Jadi untuk Q-nya, untuk tadi kan kita produksi sendal, udah ada Q-nya. Jadi produksi 0, 1, 2, 3 sendal, 4 sendal, 5 sendal, sampai 10 sendal. Nah, TFC-nya, total variable cost atau biaya tetapnya, misalkan beli mesin nih, 450, tetap mau produksi berapapun ya mesin tetap 450. Nah, selanjutnya TPC atau total variable cost. Nah, ini adalah biaya bahannya. Kalau kita tidak buat produk, ya berarti kita tidak beli bahan. Tapi kalau kita buat satu produk, bahannya kita beli 300 misalkan. Buat 2 produk, bahannya kita beli 550. Buat 3 produk, bahannya beli 750. Nah, kalau dalam soal Q, TFC, dan TPC ini sudah ada semuanya. Yang diisi ini tinggal sisanya yang merah ini. Oke, kita kerjakan. Rumus pertama, error ya, adalah TC. TC sama dengan TFC ditambah TPC. Misalkan buat 0 produk. 550 tambah 0, jadi 550. Jadi kita hanya beli mesin saja karena tidak beli bahan. Terus kalau buat satu produk, beli mesin 550, bahannya 300. Jadi totalnya kita mengeluarkan uang adalah 850. Kalau buat 2 produk,
TFC-nya 550, mesinnya bahannya 550. Jadi totalnya adalah 1100. Gitu, sampai situ paham ya untuk TC. Selanjutnya MC adalah selisih TC dibagi selisih Q. Oke. Yang pertama, ini kan TC-nya ini yang ini ya 550. Ini tidak ada sebelumnya jadi cukup di strip saja. Nah, yang kedua, 550 selisih ke 850. Itu kan 300. Jadi selisih TC-nya 300, selisih Q-nya 0 ke 1 adalah 1. Jadi 300 dibagi 1 adalah 300. Oke. Selanjutnya yang ketiga nih, jalan ketiga. Ini kan 1100 diselisihkan dengan yang sebelumnya 850. Selisihnya adalah 250 untuk selisih TC. Untuk selisih Q-nya antara 1 ke 2, selisihnya kan 1. Jadi langsung 250 bagi 1, 250. Terus untuk yang di jalan keempatnya 1300 sama yang sebelumnya, gitu kan? Yang sebelumnya ini adalah 200 kan? Selisih TC-nya terus selisih Q-nya tetap 1. Jadi 200 dibagi 1 tetap 200 gitu. Terus sampai ke bawah. Oke, selanjutnya AC. AC itu rumusnya TC dibagi Q. Nah, ini TC. TC ini dibagi Q. 850 bagi 1, 850. 1100 bagi 2, 550. 1300 bagi 3, 433. Nah, simpel kan untuk AC. Terus untuk AFC. AFC rumusnya itu TFC dibagi Q. Nah, ini TFC. Pertama, 550 bagi 0. Kalau nggak ada dibaginya jadi strip kan. Yang kedua, 550 bagi 1. Hasilnya 550. 550 bagi 2, 275. 550 bagi 3 hasilnya 183 dan seterusnya gitu kan. Terus rumus APC sama dengan TPC dibagi Q. Ini TPC 0 dibagi 0 tidak ada strip. 300 bagi 1 300. 550 bagi 2 275. 750 bagi 3 250 gitu. Jadi kalau ekonomi itu sebetulnya simpel banget. Kuncinya yang penting kalian mengikuti dan paham gitu aja. Gak rumit kok hitungannya. Cuma bagi-bagi, selisih, tambah. Udah, gak ada akar, gak ada apa. Setelah kita lengkapi tabel berbagai biaya, ini kan udah lengkap semua tuh yang merahnya. Udah dikerjakan semua. Setelah itu buat kurva. Nah, udah mulai pusing ya buat kurva lagi kayak kemarin. Nah, tapi untuk yang ini, Bapak tidak buat garis menyambung itu. Soalnya supaya mudah dipahami. Soalnya 4 grafik ini langsung digabung. Kita gambarkan AFC aja ya. Saat tenaga kerja 1 AFC nih, AFC-nya 550. Jadi 1 ini digaris gitu kalau mau digambar ya, 550 di sini. Nah, 450 di sini. Tenaga kerja 2, wah ya. AFC-nya itu 275. Nah, tenaga kerja 2, AFC-nya 275 di sini berarti ya. Nah, ini agak kurang akurat ya. Terus tenaga kerja 3, AFC-nya 183. 3 1 nah, sini 83. Artinya tidak sampai ke 200. Gitu, itu satu-satu digabung. Saran Bapak kalau kalian buat di buku, pakai pulpen yang warna. Jadi untuk AFC misalkan warna hijau pulpennya, untuk MC garis ininya, garis arsinya misalkan warna merah, untuk ATC garis arsinya warna hitam, untuk APC misalkan garis arsinya warna lain lagi, warna hijau misalkan. Nah, jadi kelihatan tuh jelas. Kayak gitu. Langkah terakhir untuk konsep biaya produksi adalah menjelaskan kurva yang kita buat tadi. Nah, perhatikan ya untuk yang pertama, kurva AFC nih. Kurva AFC yang terus menurun seiring bertambahnya kuantitas produk, seiring bertambahnya produk ya. Hal ini menunjukkan semakin banyak kuantitas produk, maka proporsi biaya tetap untuk tiap unit semakin sedikit. Jadi semakin murah. Kan misalkan tadi buat
beli mesin 200.000. Kalau buat satu ya jadi 200.000 kan kalau buat satu, tapi kalau buat 1.000, 200.000 bagi 1.000 kan jadi lebih murah untuk AFC-nya. Jadi terus merendah lah untuk AFC. Terus yang kedua, kurva APC pada bagian awal juga menunjukkan gejala menurun. Yang ini ya, awal menurun. Nah, kemudian meningkat sehingga membentuk huruf U meningkat. Sehingga bentuk huruf U, penyebabnya semakin banyak unit yang diproduksi, awalnya akan meningkatkan total produksi, namun setelah mencapai tingkat tertentu, kalau kita lihat tingkat tertentunya ada saat kuantitasnya 4, sinyalnya buat 4, kuantitas tertentu, maka produk marginal atau tambahan produksi yang dihasilkan akan semakin menurun. Nah, keterangan ketiga, hukum ini dikenal dengan the law of diminishing marginal return. Masih ingat kan? Semakin banyak yang diproduksi setelah mencapai titik tertentu, ini pada titik 4 ya. Pada titik 4, setelah mencapai titik tertentu, biaya per tenaga kerja sebagai contoh dari biaya variabel akan semakin meningkat. Jadi ada batasnya, yaitu pada saat membuat sendal keempat gitu. Konsep penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Ini bisa kita gambarkan oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan. Yang pertama ada total revenue atau penerimaan total. Adalah penerimaan yang didapat perusahaan dari menjual produknya. Rumusnya TR sama dengan P itu harga, dikali Q itu kuantitas. Jadi kalau harganya 10.000, kuantitasnya 2, 10 kali 2, 20.000 gitu. Jadi total revenue-nya, total pendapatan. Kedua, average revenue adalah penerimaan rata-rata per satuan produk yang dijual. Rumusnya AR sama dengan TR, total revenue, dibagi Q. Atau bisa juga sama dengan P dikali Q dibagi Q gitu kan. Bisa juga seperti itu. Sama dengan P. Nah, kalau digambarkan, misalkan dari satu sendal nih penerimaan rata-ratanya berapa. Kalau 2 produk penerimaannya berapa, kayak gitu. Yang ketiga, ada marginal revenue atau penerimaan marginal adalah penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Misal pas 1 nih, pas 1 barangnya 1, penerimaannya 10. Pas barangnya 2, penerimaannya 15. Nah, penambahannya berapa dari 10 ke 15? Berarti kan 5 gitu. Nah, itu marginal revenue maksudnya. Untuk lebih memahami konsep penerimaan, kita kerjakan dalam tabel ini. Nah, biasa ya, yang pasti udah ada dalam soalnya itu pastinya kuantitas sama harganya. Pertama kita isi adalah TR atau total revenue. Rumusnya P kali Q. Nah, rumusnya ini P kali Q. 400 kali 1, 400. 390 kali 2, 780. 380 kali 3, 1140. Kayak gitu. Selanjutnya, untuk AR. Kalau AR rumusnya TR dibagi Q. Nah, ini. TR dibagi Q. 400 bagi 1, 400. 780 bagi 2, 390. 1400 bagi 3, 380. Hasilnya akan mirip banget deh sama yang ini. Sama yang P harga. Terus MR itu selisih ya. Selisih TRN sama TRN sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, karena ini kan TRN, nggak ada kan yang sebelumnya, jadi di strip. Terus yang ini 780 sama yang sebelumnya 400, jadi selisihnya adalah 380. Terus ini 1140 sama sebelumnya 360. Itu rumus MR. Sampai situ apakah mudah dipahami? Nah, setelah selesai membuat tabelnya, selanjutnya kita membuat kurva.
Ini adalah kurva TR atau total revenue, total pendapatan. Ini kurva MR sama AR digabung. Nah, keterangannya terlihat bahwa semakin banyak buku yang terjual, ini buku ya, buku yang terjual, semakin banyak penerimaan perusahaan. Tuh lihat, saat 1 penerimaannya 400, saat 2 penerimaannya 800, saat 3 penerimaannya hampir 1200. Semakin banyak yang terjual, semakin banyak penerimaan perusahaan. Walau demikian, akibat harganya yang berkurang, nah ini harganya yang berkurang, ketika penjualan meningkat, maka penerimaan rata-rata semakin menurun. Nah, penerimaan rata-ratanya saat 1 penerimaan ratanya 400, saat 2 menurun tuh, jadi 370, saat 3 menurun lagi terus. Nah, itu keterangan kurvanya. Setelah kita menghitung konsep biaya produksi, yang pertama tadi, yang kedua konsep penerimaan, sekarang nyambung nih. Yang terakhir, kita akan membahas tentang laba maksimum. Buat yang tidak tahu laba itu adalah keuntungan. Nah, profit atau laba adalah kelebihan penerimaan atas biaya. Jadi jelas ya, kelebihan penerimaan atas biaya dari hasil analisis antara jumlah biaya dan penerimaan. Perusahaan dapat menentukan berapa jumlah produksi yang akan mendatangkan profit atau keuntungan bagi perusahaan. Misal nih, dalam penambahan produk, agar dapat menurunkan harga jual, yang diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan menciptakan keuntungan. Namun, penurunan harga jual tidak selalu mendatangkan keuntungan. Pada titik tertentu, peningkatan produk dapat mengakibatkan penurunan penjualan hingga akhirnya menimbulkan kerugian. Nah, biasanya tiap perusahaan itu kalau pengen cepat laku, cepat kaya, mereka akan buat produk banyak dan saat banyak itu produknya, mereka akan menjual dengan harga murah. Contoh produk-produk Cina. Nah, tetapi itu ada batasnya, ada limitnya. Kalau mereka terus bertambah, misalkan limitnya udah sampai 100 misalkan. Dia tambah lagi sampai 110, itu bukan keuntungan yang ada, tapi kerugian. Jadi keuntungannya mulai berkurang. Jadi istilahnya mah capek teka pakai gitu. Nah, kita sekarang belajar menghitung ini, laba maksimum. Tadi sudah dijelaskan bahwa laba itu adalah kelebihan penerimaan dari biaya produksi. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam tabelnya. Nah, tabel untuk berbagai tingkat produksi itu pertama ada kuantitas, jadi buat produknya 1 sampai 10, ada harga barangnya, jadi semakin banyak membuat barang, harganya semakin menurun. Terus ada TR atau total revenue, total pemasukan. Nah, ini biasanya kita isi sendiri. Terus ada TC, total cost. Nah, ini biasanya udah ada di soal. Total cost, harga, kuantitas yang warna hitam itu sudah ada di soal. Terus ada TR dikurang TC. Nah, itu keuntungan total namanya. Ini yang merah dikerjakan sendiri. Terus ada ATC, biaya rata-rata untuk satu produk. Terus ada MR, adalah penambahan penerimaan total akibat penambahan jumlah barang yang dijual. Terus ada juga MC, adalah kenaikan dari total cost yang dilakukan oleh tambahan produksi 1 unit output. Yang ini nih. Kita coba kerjakan ya. Pertama TR dulu. TR itu rumusnya P dikali Q. 21 kali 1, 21. 20 kali 2, 40. 19 kali 3, 57. Udah, itu TR. Selanjutnya kita isi TC. TC udah ada di sana. Nah, karena laba itu kelebihan dari penerimaan dikurangi biaya total, itu dapat terlihat dari rumus ini nih, TR kurangi TC. Lihat, TL total revenue, total pemasukan, ini total biaya produksi, 21 dikurang 25, maaf, ya, 21 dikurang 25 min 4, malah rugi. Saat produksi 2, 40 kurang 36, untungnya 4. Saat produksi 3, 57 kurang 44, keuntungan
13. Nah, terus kita lihat inti dari istilahnya mentok keuntungan tertinggi ada pada titik ini nih, kuantitas 6. 96 dikurangi 69, hasilnya 27. Jika ditambah lagi produksinya, bukan nambah laba, tapi malah berkurang. 27 jadi 24 kalau ditambah. Kalau dikurangi 27 misalkan jadi 6, malah berkurang jadi 26. Jadi 6 ini udah jadi limitnya tadi gitu. Selanjutnya kita mengerjakan ATC. ATC itu rumusnya TC dibagi Q. Nah, TC dibagi Q. 25 dibagi 1, 25. 36 dibagi 2, 18. 13 dibagi 3, 14, 44 dibagi 3, 14,67. Agak error ya, maaf. Selanjutnya, bagian MR. MR itu TRN dikurangi TRN sebelumnya. Nah, kalau MR itu TRN kan yang ini nih. Kalau yang pertama ini TRN, gak ada kan yang sebelumnya, jadi di strip. Yang kedua 40 dikurangi yang sebelumnya 21, jadi 19. Selanjutnya 57 dikurangi 40, jadi 17, dan seterusnya. Seperti itu yang MR. Untuk yang MC adalah selisih TC dibagi selisih Q. Ingat, nah ini. Pertama kan nggak ada yang sebelumnya. Oke, strip. Selanjutnya 36, selisihnya sama 25. Itu berapa? 11. Yang Q, yang kuantitasnya selisih antara 2 sama 1, berarti 1. Jadi, 11 dibagi 1, 11. Gitu. Sama ini, 44 diselisih sama 36 berapa? 8. 8 bagi 1, 8. Gitu. Dan seterusnya. Itu seperti itu untuk mengisi tabelnya. Setelah kita isi tabelnya dengan lengkap, terus kita jelaskan isi tabel tersebut. Tadi udah Bapak singgung-singgung bahwa limitnya itu ada pas kuantitas 6. Kenapa? Karena labanya paling tinggi 27. Gitu. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Yang pertama, keuntungan maksimum untuk berbagai tingkat produksi ada pada kuantitas produksi 6 unit. Oke, sama ya. Yang kedua, perusahaan mendapat keuntungan terbesar TR kurang TC adalah 27. Jika dapat memproduksi dan menjual 6 unit, tapi jika perusahaan terus meningkatkan produksi, misal ke 7 tuh, tingkatkan menjadi 7, keuntungan yang didapat kan lebih sedikit menjadi 24. Begitupun jika mengurangi produksi. Nah, jika ditambah jadi 24 kan keuntungannya jadi lebih sedikit. Jadi 6 ini emang udah limitnya. Yang ketiga, kondisi yang menunjukkan titik keuntungan maksimum perusahaan ini berada pada titik MR sama dengan MC. Kita lihat MR 11, MC-nya 11. Berarti ini udah pada titik maksimum. Jika MR lebih besar dari MC, nah ini kan lebih besar dari MC, tuh lihat 15, 7, 13, 7. MC, perusahaan dapat terus menambah produksi karena menambah keuntungan jika MR-nya lebih besar dari MC. Tapi jika MC lebih besar, contoh 12, 9, 14, 7, sebaiknya produksi dikurangi karena akan semakin merugi. Nah, jadi itu ya fungsi MR sama MC. Tapi intinya ada di ini nih, TR kurang TC. Kalau ini cuma memperlihatkan selisihnya ATC. Untuk penerimaan dan biaya selain dalam tabel tadi, yang terakhir dibuat dalam bentuk kurva. Kurvanya itu terbagi menjadi dua. Ada kuantitas A dan ada kuantitas B. Untuk kuantitas A diisinya MC sama ATC, terus ada total cost sama ada total revenue atau TC TR gitu. Nah, ini yang sejajar ini nih pas di garis 6, ini adalah batas maksimum. Terus dilihatnya dari mana? Dari ini nih, MC ATC gitu. Terus untuk kurva kedua ini diisi oleh MC sama MR. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat titik keuntungan maksimum di mana garis ini berpotongan atau membuat simbol X seperti inilah berpotongannya. Nah,
Kurva di samping laba adalah hasil pengurangan penerimaan TR dan biaya TC. Perhatikan daerah yang diarsir, adapun laba maksimum diperoleh saat MR sama dengan MC ini. Ini yang laba maksimum saat bersinggungan. Terus ini juga istilahnya mah adalah hasilnya atau daerah yang diarsir tadi di sini.